Tes. Halo, masih kumpul semuanya? Oke ya. Siap. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas online webinar Laptop Academy. Malam hari ini materi kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu syarat kerja pada chipset Intel. Judulnya adalah syarat kerja pada chipset Intel. Ya. Nah, syarat kerja berarti ini menandakan kondisi yang harus dipenuhi sebelum chipset ini mulai bekerja. Itu yang harus dipahami ya. Sebelum chipset Intel ini mulai bekerja, apa saja yang harus dipenuhi? Berarti kalau gitu bisa disimpulkan sebelum laptop dihidupkan, si chipset Intel ini harus dipenuhi syaratnya. Ya. Apa saja syaratnya? Tempo hari kita sudah bahas sedikit ya, sedikit menyenggol tentang uh, chipset ya. Dan karena kita bahas EC dan chipset itu sebenarnya satu paket. Dan malam hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang chipset. Apa saja yang harus dipenuhi? Pada chipset Intel, yang paling utama yang harus dipenuhi sebelum dia bekerja adalah mengaktifkan blok atau sirkuit RTC, bagian RTC dari chipset tersebut. RTC itu adalah sirkuit real time clock yang gunanya sebagai acuan waktu yang paling dasar bagi si chip tersebut untuk bisa mulai bekerja. Gini, kenapa sih sebuah chip itu butuh clock? Clock itu buat si chipset adalah waktu. Kalau saya kasih gambaran sederhana gini, manusia kalau sudah tidak punya waktu namanya sudah mati. Selama masih hidup, ya berarti masih punya waktu. Sama halnya dengan chipset, ketika waktunya masih berjalan, clocknya berdenyut, denyut di jalan, maka si chip itu masih bisa bekerja. Alasannya apa? Alasannya karena untuk chip bisa berkomunikasi antara satu bagian dengan yang lainnya, satu sirkuit dengan sirkuit yang lain, komunikasi digital, maka dibutuhkan acuan yang sama antara dua bagian yang berkomunikasi tadi atau istilahnya sinkronisasi. Ketika acuan yang digunakan sama, tetap nilainya, maka komunikasi bisa berjalan. Tapi kalau yang satu acuannya berbeda dengan yang lain, maka sinkronisasinya tidak berjalan. Clock RTC. Nanti kita akan bahas sirkuitnya, kita gunakan beberapa mainboard sebagai contoh dan jenisnya apa aja sih, desainnya seperti apa sirkuit RTC itu. Nah, selain sirkuit RTC pada Southbridge, tentunya ada bagian-bagian lain yang menjadi ciri khas pada chip Intel ini untuk dia bisa dipenuhi. Itulah kenapa judulnya chipset Intel. Ya, alasannya karena bahasannya memang spesifik khusus buat chipset Intel, bukan yang lain.
Oke, nah untuk mempermudah, jadi kita gunakan acuan yang sama. Jadi nanti teman-teman juga lakukan hal yang sama dengan saya. Mempelajari chipset itu berarti kita pelajari desain. Yang desain siapa? Pabrikan. Pabrikannya Intel. Jadi ya yang dijadikan acuan adalah datanya langsung dari pabrik si Intel tadi. Kita menggunakan datasheet. Nah, malam hari ini chipset yang akan kita gunakan sebagai bahan pelajaran adalah C200. C200 itu keluarganya HM6 ya. 65, 67, 70, 76, 77 itu masih C200 ya. Seri 6. Ada juga C7 chipset. Ini adalah juga C210 ya. C210 datasheet ya. Oh, C216, sorry. Ini juga kita bisa gunakan sebagai bahan acuan untuk belajar. Ya, ini sudah dapat kita. Nah, di datasheet itu ada satu halaman ya yang membahas tentang sequence, power sequence. Nah, power sequence itu adalah tahapan yang menjelaskan tata cara menghidupkan atau syarat-syarat yang diperlukan untuk menghidupkan sebuah chipset. Jadi dari berbagai macam fungsi yang ada di dalam chipset itu, kita bisa melihat itu hanya di bagian tadi saja, power sequence. Nah, sekarang kita buka nyarinya agak repot ya. Karena ini ada 934 halaman. Saya lupa di halaman berapa persisnya. Kemarin kita sudah buka padahal. Nah, ini dia.
timing. Nah, ini mulai dari halaman 351. Mulai halaman 350. Ya. Lalu kita buka skema sebagai bahan studi kasus. Skema yang saya buka di sini yang paling sering kita temui di tahun lalu ya. Quanta ZQSA ya. Chipsetnya pakai Panther Point HM7 sekian. Kita buka juga di sini halaman 350. Oh, lain ya. 350 itu sudah halaman yang berbeda rupanya. Sebentar, kita cari dulu. Judul tabelnya apa? Power Management Timing Diagram. Ya, ini dia. Selisih 15 halaman dengan yang tadi ya. Oke, kita udah punya dua data, HM65 dan HM7. HM6 dan HM7. Ya. Gambar, semua gambar bisa lihat ya, kok ada yang bilang gambarnya nggak muncul ya. Nah, selamat datang buat yang baru bergabung. Ada Pak Zaka, Pak Imam Syafi'i. Ada 2 account. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Di slide ini kan saya sudah bikin bahwa syarat kerja pertama si chipset itu adalah sirkuit RTC-nya harus aktif. Maka kita harus cari tahu seperti apa sih sirkuit RTC itu pada chipset terutama. Kenapa enggak mau muncul? Ya. Ini sirkuit RTC pada chipset. Nah, aplikasinya seperti apa kalau di skema? Sekarang kita ketik saja di sini RTC biar semua bagian dari RTC itu muncul. Saya pindahkan di sini. Kita mulai dari sini bahasannya. Nah, pada diagram ini kita bisa lihat bagian-bagian dari chipset. Ya, ada clock, ada FDI, ada DMI, ada display, ada SATA, ada USB, ada PCI Express, ada USB, ya, USB 2, USB 3, SPI untuk BIOS, kemudian clock lagi untuk card reader, LPC dan HD audio. Nah, RTC juga salah satu bagian dari chipset. Nah, kalau teman-teman pengen tahu dari seluruh bagian tadi yang bekerja pertama kali pada chipset itu adalah sirkuit RTC. Ya, namanya adalah sirkuit RTC. RTC itu adalah sirkuit real time clock ya. Kita baca dulu definisinya di Wikipedia. Jadi RTC itu sirkuit pewaktu yang digunakan sebagai standar di seluruh dunia bahkan untuk menyatakan waktu 1 detik itu dinyatakan dengan clock sebesar 32,768. Jadi dalam 1 detik terjadi 32,768 kali denyut kilohertz pada kecepatan itu ya.
Itu satu detik dinyatakan, ya. Sirkuit RTC itu berlaku universal di jam, di kalkulator, dan perangkat-perangkat lain. Ya, ini adalah IC RTC yang di dalamnya ada, bahkan ada baterainya, ya. Isinya sebenarnya cuma crystal clock saja. Nah, di laptop pun sama, ya. Sirkuit yang digunakan seperti ini. Ini adalah RTC clock circuit. Ya, kalau kita lihat ini ada RTC clock circuit, terdiri dari si chipset itu sendiri, bagian dari chipset yang mengurusi sirkuit RTC. Kemudian pasti ada osilator seperti ini. Kemudian ada kapasitor dan resistor, ini untuk ngatur denyut dari si clocknya ini tadi, harus sesuai, ya. Kalau kapasitor ini terbuang, clocknya nggak akan jalan. R-nya hilang, clocknya nggak akan jalan karena denyutnya nggak akan bisa, apa istilahnya, resonansi. Jadi RC ini sangat-sangat berpengaruh, R dan C-nya. Berosilasi. Nah, jadi kalau RC-nya nggak pas, osilasinya nggak jalan. Ya, tapi RC ini nilainya tidak saklek harus sekian, ya. Dia ada toleransi, range-nya sekian dari sekian nilai RC ini. Jadi masih bisa. Tapi kalau hilang sama sekali, osilasinya nggak jalan sehingga tidak muncul clock di sini. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana sih cara mengaktifkan sirkuit RTC ini biar muncul gelombang denyut sebesar 32,768 kHz? Cara mengukurnya menggunakan frekuensi counter atau frekuensi meter atau pakai osiloskop. Semuanya bisa digunakan. Dan mengukurnya harus menggunakan perangkat ukur digital, nggak boleh yang analog. Karena impedansinya sangat besar, jadi kalau kena alat ukur analog pasti tegangannya hilang. Alat ukur analog biasanya impedansinya di bawah 2 mega. Jadi terlalu besar. Kadang malah 200 kilo hanya. Pasti hilang tegangan dimakan. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengaktifkan sirkuit RTC? Nah, perlu diperhatikan ada dua pin yang penting di sini, yaitu RTC reset dan SRTC reset. Ini adalah pin perintah yang digunakan untuk mengaktifkan sirkuit RTC. Ya, RTC reset dan SRTC reset. Namun, ada satu pin lagi yang gunanya sebagai supply daya untuk sirkuit RTC itu sendiri. Ya, kalau ini kan hanya perintah, perhatikan ya. RTC reset dengan SRTC reset itu asalnya dari sirkuit timer RC ini, R596 dan C614, sebagai sirkuit pewaktu untuk ngatur waktu. Waktu apa? Waktu perintah menghidupkan sirkuit RTC setelah supply dayanya stabil masuk ke sirkuit RTC. Di manakah dia sirkuit RTC tadi yang supply dayanya masuk? Ini dia. Ini kan tanpa R ya, berarti arusnya besar di sini, 3 volt RTC masuk ke A22, bal A22 ini, di pin VCC RTC. Jadi ini akan masuk duluan, setelah ini masuk, sirkuit RTC-nya dapat tenaga, baru perintah menghidupkannya jalan. Perintah menghidupkannya di sini tadi, dikendalikan oleh R dan C. Nah, pada beberapa seri laptop yang sering bermasalah pada sirkuit RTC ini, contoh ya, Quanta BY7, BY3, itu sering sekali tegangan RTC-nya drop. Yang ngedropnya tapi di bagian RTC reset dan SRTC reset.
yang seharusnya 3,3 volt dia drop jadi 2,8, kadang hanya 1,5 volt. Dan akibatnya chipsetnya nggak aktif dan laptop tidak bisa di-switch, nggak bisa dihidupkan. Ya, karena tegangan VCC RTC-nya sudah masuk. Ya, ini VCC RTC-nya sudah masuk, tapi perintahnya tadi nggak jalan. Beberapa kali saya ketemu kasus seperti itu, yang saya lakukan adalah nilai R-nya ini saya turunkan sampai ke 1 kilo. C-nya saya besarkan, R-nya saya turunkan sampai ke 1 kilo. Harapan saya timernya tetap bisa sinkron dan tegangannya bisa tercapai di sini. Namun sayangnya solusi itu nggak bertahan lama. Rata-rata 2 minggu, 3 minggu, tegangannya sudah drop lagi RTC-nya. Hasilnya saya ujung-ujungnya gagal. Karena apa? Karena kebocoran di RTC ini waktu itu saya kerjakan memang karena bocor di jalur, PCB-nya yang bocor. Ya. Jadi nilai R-nya diturunkan, C-nya dibesarkan supaya timingnya tetap jalan dan arusnya tenaganya lebih besar. Harapannya bocornya tadi tidak terlalu mempengaruhi, tapi ternyata makin digunakan makin jadi bocornya. Chipset sudah diganti, ya. Karena kemungkinan tegangan di sini ngedrop itu ada dua. Satu, sirkuit RC-nya ini rusak. Kedua, chipsetnya rusak. Kalau kedua-duanya itu sudah beres, berarti jalur. Jadi yang kemarin saya lakukan adalah rubah RC di sini, nilai R dan C-nya, kemudian ganti chipset, solusi yang berikutnya. Ternyata nggak bertahan. Ya, memang PCB-nya rusak. Kalau PCB-nya yang bocor ya sudah, lupakan saja untuk dikerjakan. Karena pasti akan berulang kali klaim garansi dan membuat kerugian yang berkepanjangan. Lebih baik tinggalkan atau carikan motherboard lain. Ya. Nah, itu sirkuit RTC pada chipset Intel. Ya. Nah, di datasheet kalau kita lihat setelah RTC jalan, ya, VCC masuk, VCC RTC jalan, kemudian RTC resetnya jalan. Ya. Lalu setelah RTC reset naik, maka ada VCC DSW. Kita cari tahu apa itu VCC DSW, ya. Hari Jumat kemarin saya ada bahas ini, cuma saya lupa istilahnya itu apa. Nah, jadi VCC DSW itu adalah suplai daya untuk sirkuit S4 dan S5. DSW, Deep S Well, Deep S Well, itu Deep S Well DSW, Deep S4 atau S5 Well. Istilahnya gini, suplai daya untuk sirkuit standby. Ya, ini adalah sirkuit RTC yang digunakan, yang dijadikan contoh oleh si Intel. Perhatikan dalam hal ini VCC DSW itu dihubungkan ke pin VCC RTC. Ya, VCC DSW dihubungkan ke pin VCC RTC. Artinya kalau gitu di skema ini yang dimaksud oleh VCC DSW pada sirkuit ini adalah ya ini VCC DSW, ya. Suplai daya untuk sirkuit area dari sirkuit tersebut yang hidup pada mode S5 dan S3, ya. Itulah disebut DSW. Ya, kalau di skema ini dipisahkan, sedangkan kalau di datasheet dipisahkan antara RTC dengan DSW diambil dari sumber yang berbeda. Sedangkan pada skema kuanta QSA antara RTC dengan DSW diambil dari sumber yang sama, yaitu 3 volt RTC. Oke. Lalu artinya kalau gitu
pada skema ini selama RTC jalan, DSW-nya jalan ya, karena dia satu sumber. Kemudian dari board ke PCH ada laporan namanya DPWR OK. Kita cari lagi apa itu DPWR OK. Nah, DPWR OK adalah sinyal ya yang melaporkan bahwa tegangan VCC DSW33 tadi sudah jalan, oke. Ya. Dan pin ini disambung atau dihubungkan langsung bersama dengan pin RSM reset pada platform yang tidak mendukung DIP S4 dan S5 ya. Kalau gitu kita cek di pin DPWR OK pada HM70 ini. Nah, perhatikan. Jadi RSM reset ya, PCH RSM reset dan DPWR OK itu dihubungkan jadi satu sinyal. Perhatikan ini nama sinyalnya sama, artinya terhubung. Asalnya dari siapa? Dari EC. Kalau kita perhatikan di diagram ini, DPWR OK itu dikeluarkan oleh board dari PCB, dari boardnya, dikirim ke chipset. Siapa yang ngirimkan itu? Yaitu namanya sinyalnya tadi kan PCH RSM reset. Kita cek ya, PCH underscore RSM LST. Itu bersumber, perhatikan pull up 3,3 volt, pull down. Ini pull down 10 kilo. Dan di sumbernya adalah EC. Ya. Bersumber dari EC. Nah, kita lihat kondisi ini berarti mensyaratkan bahwa sebelum pada kondisi ini berarti DPWR OK bersamaan dengan RSM reset ya. Di skema ZQSA. Berarti timingnya ini bisa mundur. DPWR OK ini mundur sampai ke belakang. Ya. Kemudian ada sinyal SLP SUS. Ini yang mengeluarkan dari chipset ke board. Dari chipset ke board. Berarti bisa dipakai, bisa tidak. Kita lihat SLP SUS. SLP underscore SUS. Ya, perhatikan di sini nggak dipakai. Hanya ada test point saja. SLP SUS tidak digunakan ya oleh si mainboard, tidak dipakai. Kemudian dari board masukin juga sinyal namanya VCC SUS. VCC SUS ini ya 3 volt 5 voltnya tadi. Ya. Bisa kita cek di penjelasan di datasheetnya. Oh maaf, saya keliru. VCC SUS ya. Ini tegangan yang harus ada kecuali power dicabut ya. Baterai dicabut, adaptor dicabut, baru VCC SUS-nya boleh hilang. Jadi VCC SUS harus selalu ada. Kalau di sini VCC SUS ada di, ya ini adalah sinyal VCC SUS. VCC SUS yang 3,3 volt. Ini dia. Untuk I/O, untuk LPC, perhatikan. Bus LPC dapat tegangannya dari VCC SUS. Jadi kalau VCC SUS ini hilang atau jalur ini hilang, nilai RR-nya ini hilang, putus atau hilang, maka sirkuit LPC-nya tidak bisa aktif karena suplai dayanya nggak ada. Kalau LPC tidak aktif, EC-nya tidak aktif, maka laptop nggak akan bisa di-switch meskipun chipsetnya baru, EC-nya baru. Ya, karena LPC-nya nggak jalan. Ya, sumber tegangannya LPC ada 3 nih, 3 volt, 3 volt S5, 3 volt dan 5 volt. Oke, kita telusuri lagi datasheet ini. Mana tadi ya?
Oke, nah dengan adanya VCSUS tadi sirkuit LPC bisa aktif, baru kemudian chipset mengaktifkan sinyal RSM reset. Sinyal RSM reset tadi ada di sini. Nah, ini RSM reset yang kebetulan pada board ini digabungkan jadi satu dengan D power OK. Ya. Baru kemudian chipset menghasilkan sinyal sus clock. Sus clocknya baru jalan. Ya. Sus clock jalan, kemudian tombol power dipencet, baru jalan SLP 5. Nah, kalau kita lihat berarti ini tadi syarat-syarat untuk menghidupkan chipset sebenarnya ada hanya di satu tabel ini saja. Ya. PCC RTC, RTC reset, DSW, dia power OK, SLP sus, PCC sus, RSM reset, sus clock. Beres. Ya. Mulai dari siapa yang mengirimkan, siapa yang menerima, itu jelas kelihatan di tabel ini. Nah, kalau ini adalah tadi deep sleep-nya support, jadi digunakan mode deep sleep. Sedangkan kalau di ZQSI ini tadi kan deep sleep-nya nggak dipakai. Karena deep sleep-nya nggak dipakai, berarti timing RSM reset dengan D power OK-nya akan geser. Ya. Kita lihat di sini, ini without deep SX support, maka timing RSM reset dengan D power OK-nya jadi satu, aktifnya bersamaan. Karena dia aktif bersamaan, ya, karena aktifnya bersamaan, lebih awal jadi ya hidupnya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, sus clock selalu jalannya setelah resume reset. Ya. Sus clock jalannya setelah SLP sus aktif dan setelah resume reset jalan. Ini juga sama. Sus clock jalan setelah resume reset jalan. Dan setelah SLP sus aktif. Ini terakhir. Jadi kalau teman-teman ngukur sus clock sudah ada clock sebesar 32,768 kHz di sus clock ini, artinya syarat kerja di atas ini semua sudah beres. Tinggal ke BIOS-nya. Seperti itu. Ya. Ini adalah syarat-syarat menghidupkan chipset Intel. Ya. Nah berikutnya setelah dia syaratnya dilengkapi, maka kita harus pelajari juga apa yang dilakukan setelah syarat-syarat tadi lengkap. Si chipset akan ngapain? Dengan kondisi kita pencet tombol power ya. Kemudian apa yang terjadi, urutan kerjanya seperti apa itu kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya. Malam hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini materinya. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan. Yang mau bertanya dipersilahkan, yang mau menjawab juga dipersilahkan. Audionya silahkan masuk ya, Pak Adi Nugroho, Budi, Bapak Samuel, Pak Popkom, Pak Rizan, Pak Aditya, Pak Ahmad Supriyadi, Pak Rohim, ada Pak Aco dan Pak Zaka. Silahkan semuanya. Ayo Pak Pri silahkan pertanyaannya. Pak Imam juga silahkan pertanyaannya. Oh Imam Syafi'i hilang dari sini ya. Halo. Pertanyaannya silahkan dimulai. Vitamin apa yang diminum? Wah, pertanyaannya orang nyambung iki. Modalnya cuma bisa bahasa Inggris saja. Jadi saya sedikit lebih baik dalam hal bahasa Inggris dan mau baca itu saja. Halo? Oke, saya lanjut sedikit ya. Jadi data-data yang kita bahas tadi itu kan teori kerja dari chipset tadi. Tapi pada prakteknya di lapangan, ya,
Apakah kita harus seribet itu ngukurnya? Sebenarnya nggak perlu, ya. Alasannya apa? Gini, urutan kerjanya kan jelas. Urutan kerja dari si chip-chip ini sudah jelas. Jadi pertama hidupkan power selector 35 volt, RTC, EC, BIOS, kemudian dia akan jalan. Kalau teman-teman sudah hidupkan power selector, kemudian hidupkan 3 volt, 5 volt, beres, lalu EC sudah dipastikan seperti kemarin caranya, maka langkah berikutnya yang harus hidup adalah chipset. Yang bisa dikerjakan dari sisi teknis, pengerjaannya hanyalah satu, flash BIOS, kedua, ukur semua tegangan, siapa tahu ada R yang hilang, molor, atau bergeser. Kemudian ketiga, rebol, selesai. Nah, biasanya buat teman-teman yang sudah berpengalaman dalam hal eksekusi, daripada mengukur, lebih mudah dia lakukan rebol dulu. Dan statistiknya pun bilang bahwa kerusakan chipset lebih banyak sembuh dari rebol, ya. 70% itu sembuh dengan rebol. Jadi daripada kita pusing ngukur dulu, rebol saja atau flash BIOS dulu. Ya. Urutannya, hidupkan power selector, hidupkan 5 volt, 3 volt, kemudian hidupkan EC, baru kemudian flash BIOS dan rebol. Flash BIOS nggak mempan, rebol nggak mempan, silahkan diukur. Ya. Silahkan diukur syarat-syarat tadi. Kalau syarat-syarat tadi ternyata sudah lengkap, maka pastinya harusnya chipset sudah bekerja. Kalau masih nggak mau jalan, artinya chipsetnya rusak. Silahkan diganti chipsetnya. Final. Sampai di situ kerjaan. Ya. Dan lambat laun nanti data-data ini teman-teman sudah tidak gubris lagi biasanya. Langsung saja eksekusi, yang penting cair. Ya. Di flash BIOS nggak mau, rebol nggak mau, ganti. Pasti bisa hidup. Ya. Kecuali PCB-nya bocor ya. Kalau PCB-nya yang bocor, ya itu apes. Ya, kalau PCB yang rusak, jalur yang rusak, itu apes karena analisa apapun susah untuk menjelaskannya. Pasti datanya kelihatannya benar, chipnya benar, tapi kok kondisi kerjanya nggak sesuai. Itu adalah kasus yang tidak bisa diprediksi. Biasanya kalau masalah bocor-bocor seperti itu. Silakan, pertanyaan. Ya. Halo. Mungkin ada yang lagi ngerjakan masalah chipset atau nggak bisa di-switch. Bagaimana? Wah, ini nggak ada yang mau bertanya kah? Dari Pak Zaka. Halo, Pak Acok. Pak Acok ada pertanyaan Pak Acok. Yuhu. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Belum Pak. Belum ada. Yang lain kira-kira kalau ada kerusakan di sirkuit chipset ini bisa nangani ya? Bisa ditangani apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya seperti tadi. Masih memahami? Oke, Saya mau nanya nih Pak. Ya, silakan. Syarat kerja chipset ini yang duluan mana Pak? Apa PCC core atau chipset? Oh, V-core itu prosesor, Pak. Iya maksudnya state kerjanya gitu Pak. V-core itu paling akhir. Paling akhir berarti chipset harus betul-betul jalan sebelum PCC core aktif Pak. Jelas. Oh, terima kasih Pak. Siap. Halo Pak. Halo Pak Rizan. Halo. Ya, halo Pak, Pak Rizan. saya mau nanya Pak, masalah chipset kalau yang no display itu apa biasa tegangan gimana itu Pak? Chipset yang no maksud display. Saya masalah chipset yang no display. Pengukurannya gitu ya? Iya.
Jadi kalau di no display bagian chipset itu sebenarnya sudah tidak terukur lagi, Pak. Halo? Oh, jadi main halo, Pak. Ya, kalau sudah urusan no display pada chipset itu berarti kan sudah hidup ya. Iya. Berarti laptopnya sudah hidup, berarti kan bagian Jadi ini sudah bekerja. Ya kan? Ini iya, udah kerja, iya. kemudian yang tahapan berikutnya ini juga sudah bekerja. Kalau ini sudah bekerja keduanya, maka masalahnya pasti ada di jalur data, bisa di blok FPI. Kalau kita lihat di sini ya, ini di diagram pertama sekali dari si mainboard itu menjelaskan ke kita sebenarnya. Nah ini, andai kata no display itu kan berarti urusannya blok display, blok DMI, blok FDI, clock dan clock ya. Kalau area ini tidak bekerja, ya. Kalau area ini tidak bekerja berarti kan 1, 2, 3, 4 ya. Nggak bekerja, pasti no display. Kalau RTC tidak bekerja, pasti mati total. Kalau LPC tidak bekerja, pasti mati total. Kalau SPI tidak bekerja, pasti mati total. Kalau SATA tidak bekerja, pasti harddisknya nggak detect. USB tidak bekerja, USB-nya nggak fungsi. PCI Express gagal fungsi, maka perangkat-perangkat PCI mulai dari LAN, ya, WiFi itu nggak bisa fungsi. Jadi kalau no display pasti area masalahnya ada di sini. Clock, FDI, DMI, dan display. Itu area masalahnya. Dan berita buruknya adalah ini bukanlah area yang bisa diukur. Ya, bukanlah area yang bisa diukur kecuali pin VCC supply daya untuk si chipsetnya di blok tersebut. Blok FDI ini ada pin supply dayanya, DMI juga ada, clock juga ada. Ya, cuma data dari mereka itu nggak bisa diukur. Ya, lebih pekerjaannya jadi kalau sudah masuk ke no display, flash BIOS-nya, reball chipsetnya. Begitu Pak Rizal. Di luar masalah pada periferal ya. Ya, karena yang kita bahas adalah chipset ya. Contoh PCI, ketika Wi-Fi-nya ini rusak atau LAN-nya rusak, laptopnya no display, bisa jadi. Ya, booting. Untuk yang no display, apakah sinyal PLT reset jalan? Bisa jalan, bisa tidak Pak Rohim. Ya. Jadi ketika gini, sinyal PLT reset itu adalah sinyal terakhir yang digunakan oleh chipset untuk mengaktifkan periferal. Ya. Dia larinya kemana? Ke prosesor, ke WiFi, ke LAN. Sehingga ketika sinyal PLT reset diterima oleh prosesor, WiFi, dan LAN, mereka akan mengaktifkan komunikasi via FDI, DMI, display, dan PCI. Ya, setelah terima sinyal PLT reset. Begitu. Tapi apakah setelah terima sinyal PLT reset, komunikasi FDI, DMI, dan display, dan PCI tadi bisa lantas jalan begitu saja? Belum tentu. Ya. Bisa jadi BGA-nya, bolanya retak. Ya, atau terjadi korosi. Itu sangat-sangat mungkin terjadi dan membuat komunikasinya nggak jalan dan akibatnya adalah no display. Yang sering kita temui no display dan solusinya sembuh dengan reball saja. Seperti itu, ya. Jadi no display PLT reset seringkali bahkan PLT resetnya jalan, ya. PLT resetnya jalan, tapi komunikasi tadi nggak terjadi karena ada gangguan di tengah antara FDI prosesor dan FDIC chipset atau DMI prosesor dan DMI chipset, ya, atau dari displaynya chipset ke LVDS, ke monitor, ke HDMI itu bermasalah. Seperti itu, Pak Rohim, ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi kalau urusan chipset itu memang andalannya ya mesin BGA dulu, kemudian BIOS, BIOS dulu baru mesin BGA, baru ke yang lain-lain, ya. Tapi perlu diperhatikan ini ada hal-hal yang terukur. Contoh Crystal Clock 25 MHz, Crystal Clock 32,768. Ini untuk RTC yang 25 MHz ini penting juga harus diukur ya. Karena kalau si clock ini nggak beres,
otomatis sistem clock di dalam chipset nggak jalan ya. Ini terukur nih clock nih. Kalau dia nggak stabil, clock yang di dalam chipset nanti akan diterima CPU, akan diterima perangkat PCI, itu nggak jalan. Ya, jadi hati-hati. Ya, clock kalau punya frekuensi counter lebih bagus, eksternalnya diukur dulu, bagus baru reball. Tapi kalau nggak punya alat ukurnya, ya reball saja dulu. Kalau nggak mau, baru clocknya diganti silakan. Ngomong-ngomong, clock ini jarang sekali rusak ya, sesekali saja. Silakan yang lain, pertanyaannya. Saya Mas. Silakan Pak Pri. Mengenai chipset itu kan kalau yang tadi saya simak dari penjelasan Mas Maulana kan sembuhnya di reball ya. yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana menentukan bahwa chipset tersebut layak di reball atau harus diganti. Karena kalau dipikir-pikir daripada 2-3 kali kerja, kalau memang sudah tidak layak untuk di reball, kan mendingan disarankan untuk ganti chip. Oke. Itu jawabannya susah untuk dijawab, Pak. Jadi kapan chipset itu layak untuk di reball atau diganti gitu ya? Selama ini yang kami lakukan tetap coba reball dulu, kemudian baru diganti. Tapi kami tetap ajukan ke konsumen untuk penggantian chipset harganya. Tetap harganya harga ganti chipset. Kalau konsumen deal harga ganti chipset, kita ganti Pak, nggak pusing-pusing Pak. Meskipun kadang diganti juga belum tentu chipnya bagus. Jadi permasalahan kembali kan kadang kita, iya itu. Gimana tadi? Kalau melihat dari beberapa postingan teman-teman itu kan pada ngukur hambatan atau apanya gitu kan Mas. Iya. Siapa tahu ada acuannya, terlebih pada saat kita beli chip baru ya. Chip baru kita tidak tahu apakah memang layak dipakai atau tidak, sedangkan seller juga tidak tahu persis kondisinya. Oke, jadi gini. Umumnya kan yang digunakan sebagai acuan adalah impedansi jalur VCC ya. Betul ya. Impedansi dari pin VCC si chip terhadap ground. Betul begitu Pak Pri, yang umumnya digunakan ya. Nah, kita sebenarnya kalau melihat chipset secara keseluruhan, tidak bisa menilai kemampuan atau fungsi si chipset hanya dari satu titik ukur. Seperti yang biasanya digunakan adalah VCC atau kapasitor yang ada di permukaan chipnya. Yang umumnya digunakan itu. Karena bisa saja di situ bagus, tapi ternyata blok USB-nya rusak. Atau bagian SATA-nya yang rusak. Saya hari ini ketemu konsultasi dari Pak Aditya kalau nggak salah ya. Pak Aditya tadi siang tuh tanya, sirkuit RTC-nya nggak mau nyimpen. Ya. Dan ternyata rusak blok RTC, tapi chipsetnya bukan Intel ya. Betul ya Pak Aditya ya? Chipsetnya bukan Intel ya? Chipsetnya Intel, Pak. Intel seri apa, Pak? AM65, Pak. AM65. AM6, iya, tapi di VCC powernya aja, Pak, yang dia short, Pak. VCC RTC-nya aja kan yang hilang? Iya. Kapan kalau itu jalurnya kan saya putus tuh, Pak. Iya. Tegangan 3 voltnya normal, tapi pas disambungin lagi dia drop Pak langsung Pak. Betul. 0,an nih gitu. Oke, ini ya, bagian ini kan Pak? Tapi unitnya nyala Pak. Betul. Nah tadi, ini ya hilang kan, tegangan di sini. Iya Pak.
Ya, ini blok supply daya untuk sirkuit RTC-nya. Kalau tadi kan yang blok yang tadi untuk mengaktifkan clock-nya kan ya. Halo, Pak Aditya. Halo ya Pak. Nah, ini Iya Pak. kalau ini kan supply daya untuk sirkuit RTC. Sebenarnya kalau kita lihat lagi sirkuit Iya, RTC di RTC-nya Intel itu di dalam ada beberapa blok lagi, ada NVRAM, ada untuk clock-nya tadi, ada untuk internal voltage regulator modul internal voltage regulator modul untuk 1,05 itu ada masing-masing. Jadi ketika pin ini rusak, selama yang SRTC dan SRTC tadi jalan, Pak, tetap bisa fungsi karena clock-nya jalan ya. Ya. Yang bikin dia hidup itu karena si clock 32,768 kHz. Jadi kalau seperti pertanyaan Pak Ahmad Supriyadi tadi, diukur impedansinya beres nih. Tapi ternyata ada satu bagian yang rusak. Dan laptopnya fungsi normal, cuma nggak bisa nyimpen BIOS. Serba salah juga. Ya kan? Itu masalahnya di situ. Jadi bagaimana mengkondisikan atau menilai chipset itu dalam keadaan baik atau tidak? Kalau dengan peralatan teknisi seperti kita ini tidak bisa dilaksanakan. Ya. Kalaupun dari sisi impedansi itu membantu memprediksi saja, tapi apakah dengan mengukur itu kita bisa dapat akurat? Enggak, paling hanya 25%, 50% lah, 50-50 masih peluangnya. Ya. Chance-nya masih 50-50, impedansi bagus, berarti asumsinya 50% si chip itu bagus. Tapi tidak selalu demikian kondisinya. Begitu Pak Ahmad Supriyadi. Siap, bisa diterima. Ya. Ngomong-ngomong Solid Flux, saya kirim 10 Oke, lagi terima ya. kasih, Mas. Siap, siap. Oke, udah habis rupanya ini laris. Yang lain mau jadi agen Solid Flux, dipersilahkan. Silahkan ayo. Iklan dulu, oh, jelas. Area Madura dan sekitarnya di Pak Rohim sekarang sudah tersedia Solid Flux. Jadi kalau butuh, nggak usah order ke Jogja, kejauhan. Yang mau jadi agen di area Madura juga bisa hubungi Pak Rohim. Yang bisa mau jadi reseller ya. Agennya sudah Pak Rohim soalnya. Jadi reseller bisa ambil quantity 10 ke Pak Rohim langsung. Oke? Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lainnya? Sudah jam 10 lewat 10. Pak Aditya, ada pertanyaan kah? Ada Pak Aditya, ada Pak Rizan, Pak Rohim, Pak Samuel, ada Pak Adi Nugroho. Silakan yang punya pertanyaan. Malam Pak, saya mau nanya nih Pak. Ya, silakan. Halo. Halo, ya silakan. Tapi di luar konteks ini Pak. Boleh, silakan. Halo Pak. Iya Pak. Iya Pak. Kalau misalnya gini Pak, kan dari chipset kan ada jalur USB Pak. Betul. Nah, kan USB itu bisa dipakai di ada data USB itu dipakai di misalnya kan di modem 3G, terus di wireless. Betul. Kalau semisalnya Pak ada salah satu port USB yang nggak berfungsi, terus kita jumperin ke misalnya ke data modem 3G gitu bisa dipakai atau enggak? Bisa. Saya beberapa kali lakukan itu demi tidak mengganti Bisa, Pak, chipset. Iya. Tempo hari itu saya ada port USB sebelah kanan, bisa, Pak, ya, Asus. berarti ya? Iya. Jadi mainboardnya Asus atau Lenovo S10 kalau nggak salah. Ya.
Lenovo S10. Jadi kalau kita lihat, saya kasih ini ya, saya kasih contoh. Ini cara hemat tanpa ganti chipset. Jadi salah satu port USB itu konslet akibat kelalaian pengguna. Soketnya rusak. Setelah soketnya diganti, ternyata tetap nggak ada tag. Jadi kita ukur, ternyata jalur datanya short. Tapi chipsetnya masih berfungsi, jadi sayang kalau diganti. Jadi solusinya adalah, kalau kita lihat, di sini adalah mini card dari jalur WiFi ya. Ini adalah soket WiFi. Mini card dari jalur WiFi. Soket WiFi. Kalau diperhatikan, di sini ada USB data min, data plus nih. Ya. Jadi di semua port WiFi itu ada jalur USB sebenarnya. Ya. Jadi waktu itu jalur data di soket USB yang di samping kanannya mainboard, saya potong jalur yang ke chipset karena memang sudah short. Kemudian saya pindahkan jalur datanya ke sini. Ke yang minicard pakai kawat halus gitu, saya sambung ke sini. Dan hasilnya USB-nya bisa berfungsi lagi. Tapi tidak berfungsi seperti sedia kala karena ternyata jalur USB yang ada di port WiFi tersebut diproteksi oleh BIOS, yang mana hanya boleh digunakan perangkat-perangkat yang sudah diverifikasi. Jadi ketika booting menghidupkan laptop, port USB tersebut nggak boleh, ya tidak boleh terpasang perangkat supaya tidak terproteksi. Nanti kalau sudah masuk Windows baru boleh dipasang USB-nya, dicolokin baru boleh. Ya. Ini kita tengok kan ada banyak sekali ya, ada USB mulai yang ada jalurnya ini bisa dipindah-pindah. Andai kata P1 rusak, P1 ini rusak, sampean ambil dari P10, pindahin ke P1, boleh. Atau dari kamera, P8 rusak, pindahin ke ambil dari Bluetooth, pindahin ke kamera, itu boleh, sah-sah saja. Ya, selama chipsetnya masih fungsi. Itu jawabannya Pak Aditya. Itu jawabannya Pak Aditya. Halo Pak, koreksi. Ya, silakan. Ya, silakan. Untuk satu jalur port itu bisa untuk 2 perangkat. Betul. Betul. Lebih bahkan, Pak. Bisa mendeteksi 2 perangkat. Lebih bahkan, Pak. Kalau pakai hub bisa, tapi kalau tanpa hub hanya satu perangkat. Kalau pakai hub bisa, tapi kalau tanpa hub hanya satu perangkat. Jadi tadi kan yang saya jadikan korban adalah USB yang ada di port WiFi. Ya. Itu non connect, Pak. Biasanya ini nggak dipakai sama WiFi cardnya, kecuali WiFi cardnya kayak yang contohnya dia ada Bluetooth-nya, jadi satu di WiFi-nya itu biasanya USB-nya terpakai. Oh, NC ya. Oke, Pak. Gitu ya. Akal-akalan ini cara hemat tanpa ganti chipset. Terjawab Pak Aditya ya? Ya Pak, sudah Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Oke, ada pertanyaan dari Pak Samuel, Mercy Komputer, Maluku. Pak Guru, bisa tanya masalah RTC, baterai BIOS sudah diganti dan jam tanggal sudah disetting. Setelah laptop dimatikan dan dihidupkan, tidak menyimpan BIOS. Itu saja. Di mana titik ukurnya? Oke, Pak Samuel, barusan tadi saya cerita ya, kasusnya sama dengan yang dihadapi sama Bapak Aditya. Ya. Sayangnya Pak Samuel nggak jelaskan di sini laptopnya apa atau chipsetnya apa yang dihadapi, serinya apa. Ya, kalau ada serinya kita bisa bantu lebih detail. Ya, intinya masalahnya sirkuit RTC nggak fungsi tadi. Entah konslet, entah dia rusak di dalam chipnya, kita nggak tahu.
Jadi kalau ini tegangannya hilang, ya, di sini tegangannya hilang, sebabnya mungkin dua, bisa saja C-nya ini konslet, atau jalurnya bocor, atau chipsetnya yang rusak, ya. Jadi solusinya nanti mana? Ya tergantung tadi, apakah jalur bocor ataukah chipsetnya yang rusak. Kalau chipsetnya rusak diganti saja, Pak. Kalau jalurnya bocor itu pasti kumat-kumat. Kalau memang hanya komponen di jalur tersebut yang rusak, silahkan diganti. Jadi Pak Samuel ukur dulu jalur VCC RTC yang menuju ke chipset dulu. Ya. Tapi lebih penting dari itu, tolong dijelaskan seri chipnya apa atau minimal motherboardnya, laptopnya apa serinya, nanti kita bisa cari tahu. Silakan. Halo? Ya, Pak Rizan, Halo? silakan. Pak, saya mau tanya, fungsi baterai BIOS untuk chipset itu sebenarnya untuk apa sih Pak? Sedangkan Gimana Pak? Putus suaranya Pak. Halo, Pak Rizan. Suaranya hilang Pak Rizan. halo Pak, Ya, silakan. halo, halo. Halo, silakan. Eh, fungsi baterai BIOS. Halo Pak, kedengaran nggak? Kedengeran, ya. Halo. Fungsi baterai BIOS untuk chipset itu sebenarnya untuk apa sih Pak? Sedangkan tanpa baterai BIOS kan bisa Bisa hidup. aktif itu chipsetnya, Betul. bisa hidup gitu Pak. Oke, kita jawab ya. Iya. Jadi ada yang sebagian Sebagian apa Pak? Hilang lagi suaranya. Jadi ada sebagian itu laptop yang harus dipasang baterai BIOS, ada yang nggak dipasang baterai BIOS pun bisa hidup gitu Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat sirkuit RTC-nya dulu nih Pak. Pada chipset Intel kan yang menghidupkan sirkuit RTC itu ada perintahnya dua nih ya, RTC reset sama RTC reset. Dan itu diambil dari ada dua suplai tegangan, ya. Pertama dari jalur 3 VPCU, yang satu dari baterai. Andai kata sirkuitnya seperti ini persis, maka kalau baterainya ini nggak ada, ya, baterai ini nggak ada, si chipset masih bisa dapat suplai daya dari 3 volt PCU. Jadi tetap bisa hidup meskipun tanpa baterai. Tapi kalau 3 volt PCU ini nggak ada, hanya dari baterai saja, maka saat baterainya dilepas 3 volt RTC nggak ada tegangan. Akibatnya apa? Ya ini nggak hidup. Sehingga laptopnya nggak bisa dihidupkan. Itu penjelasannya Pak Rizan.
Nah, ada beberapa laptop baru, saya juga heran. Tapi terus terang saya belum pernah pelajari skemanya ataupun mainboardnya belum pernah dapat ya. Katanya mainboard itu sama sekali tanpa baterai CMOS. Dan dia bisa ngitung tanggalan dan setting waktunya tetap terjaga. Itu saya masih belum habis pikir ya. Kemungkinan ada chip atau IC lain di mainboard tersebut yang memang sudah ada simpan baterai di situ. Jadi bukan berarti dia tidak ada baterai, cuma baterainya bentuknya sudah tidak seperti yang lazimnya. Ya. Kalau nggak salah SRZ1402 ya, itu adalah mainboard yang rada-rada unik. Begitu jawaban dari saya, Pak Rizan. Ya, contoh kayak gini. Ini seolah-olah nggak lihat ada baterai. Ya, ini kan nggak ada baterai. Kalau sekilas, rupanya di dalam chip ini isinya ada baterainya. Ya, karena untuk jalankan sirkuit RTC itu butuh tenaga dan tenaganya mau nggak mau ya dari baterai. Atau ada solar cell-nya mungkin bisa jadi ya. Maaf Pak, Ya, silakan. Ya, silakan. berarti pada saat baterai dan adaptor dicabut dan kondisi baterai CMOS masih tertancap, sistem clock di dalam laptop itu masih berjalan. Masih jalan. Benar nggak? Betul. Masih jalan. Betul. Oke. Chipsetnya masih aktif di blok RTC berarti. Betul. Karena dia nggak ngereset Pak, karena Betul, tegangan RTC-nya tegangannya ada masih terus. terjaga. Masih kerja terjaga. Betul. Tegangannya masih kerja terjaga. Silakan pertanyaan lainnya. Masih ada 6 menit sebelum pukul 10:30. Kalian request, kali aja ada yang punya board view 1025C. Ini di Vinavik nggak ada kah, Pak? Ini di Vinavik nggak ada kah, Pak? Nggak punya akses ke Vinavix Pak. Kan tinggal carikan aja linknya, Pak. Nanti di-downloadkan. Revisi berapa tadi, Pak? Kan tinggal carikan aja linknya, Pak. Nanti di-downloadkan. Revisi berapa tadi, Pak? 1,2. Repair guide. Oh, adanya repair guide aja ya, nggak ada buktinya ya. Repair guide. Oh, adanya repair guide aja ya, nggak ada buktinya. Board view-nya nggak ada, Pak. Board view-nya nggak ada, Pak. Report guide-nya cuma 2 layout Pak. Cuman 2 layout aja. Tapi kan sudah ada titik ukurnya kan itu lumayan. Iya. Tapi kan sudah ada titik ukurnya kan itu lumayan. Board view-nya nggak ada, kata si Tian Bu ini nggak ada nih. Board view-nya nggak ada, kata si Tian Bu ini nggak ada nih. Nggak ada, Pak Cok. Nggak ada, Pak Cok. Iya Pak. Sedih ya. Kasusnya kenapa itu, Pak? Asus ini pelit. Kasusnya kenapa? Kasusnya kenapa? Kasusnya kenapa? BQ 725 awalnya panas. Oke. Lalu? Awalnya
awal masuk mati total, Lalu? wet and channel depan hangus, air current sense-nya hangus. Setelah ganti FET-nya, tegangan ACDRV-nya keluar Oke. 23 volt. Cuman panas di BQ725-nya. BQ725-nya kan ada pin, Lalu saya ada full pin itu tuh. resistor bagian AC detect. BQ725-nya kan ada pin itu tuh. Ukur resistor di AC det. Oke. Nilai hambatan ke ground-nya itu cuma 17 kilo. Yang seharusnya syarat kerja dari di datasetnya adalah 66 kilo. Nggak masalah sih, karena sumber tegangannya di ACDET bukan Saya dari ganti R-nya IC. 66. Nggak masalah sih, karena sumber tegangannya di ACDET bukan dari IC. Setelah saya ganti Ya. 66 kilo, panasnya udah nggak di itu, di IC-nya lagi. Tegangan masuk ke ACDET berapa sekarang? Panasnya pindah Tegangan masuk ke ACDET berapa sekarang? 7 volt. Wih, ketinggian, Pak. Iya. Proteksi itu pasti nggak bisa switch, ACOG-nya nggak jalan kan? Awalnya sih 2 volt. Proteksi itu pasti nggak bisa switch, ACOG-nya nggak jalan kan? Sekarang colok adaptor nggak ada konsumsi, Pak. Setelah tekan switch Ya. baru jalan. Setelah tekan switch mau hidup, bisa hidup. Konsumsi dayanya. Setelah tekan switch mau hidup, bisa Iya. hidup. Bisa hidup tapi ada yang panas. Ampernya naik ke berapa? Kaki 1 dan Ampernya naik ke berapa, Pak? ampernya naik turun, Pak. 0 ke 30 ampere. Berapa? Ke 0,30 ampere. Ya. Dari Poin 0 tiga sampai ya? ke 0,30 ampere itu naik turun. Berapa? Dari 0 Hah? sampai 0,30. Oh, udah jalan. Naik turun gitu. Dan yang panasnya yang panasnya saya heran, ini ada resistor terhubung ke kaki 1 dan kaki 2 ini, kaki 1 dan kaki 2 BQ725 ini. Kaki 1 dan kaki 2. Dikopling sama kapasitor. Kaki 1 dan kaki 2. Iya. Oh, ACN ACP. Itu pasti ketemu resistor ini kan, resistor sensing kan, 0,01 ya? Pasti ketemu resistor ini kan, resistor sensing kan, 0,01 ya? Nah, yang panas kedua resistor itu, Pak. Berarti nilai R-nya molor itu, Pak, sudah? Berarti nilai R-nya molor itu, Pak, sudah? Nilainya sama, Pak. Dua-duanya itu 100 ohm kalau nggak salah. Itu 0,1 loh harusnya, Pak. 0,01 ohm itu nilai R-nya harusnya. Ini kan 10 mili ohm cuma, Pak. 0,1 loh harusnya, Pak. 0,01 ohm. Ini Ohm cuma, Pak. Ini harusnya 0,01 ohm, 10 mili ohm. Bukan 10 ohm. enggak, yang Wah, internetnya lambat nih. kalau di datasetnya kan nggak ada resistor situ. Oh, R yang menuju ke IC ya? Oh, R yang menuju ke IC ya? Betul. Kalau gitu masih ada bocor dong di IC, Pak. Kalau di datasetnya nggak ada R. Ya, ini R ke IC dari sini kan. Seri dia ke IC-nya. Kalau gitu masih ada bocor dong di IC, Pak. Kemungkinan. Kalau untuk IC-nya nggak rusak, Pak.
Soalnya IC-nya saya coba ke mesin lain bagus. Gini, Pak Aca ukur tolong Cuman impedansi di nilai rack N resistor ya. yang berbeda dengan dataset yang membuat saya bingung dan nggak ada skema dari Gini, Pak Aca ukur tolong impedansi di rack N, lalu pastikan acok jalan, lalu AC-det itu diberesin dulu, jangan ketinggian 7 volt. Udah di luar standar itu. N, lalu pastikan acok jalan, lalu AC-det di luar standar itu. standarnya 2,5 ya Pak. Standarnya, ini AC-det nih, standarnya. Standarnya, ini AC-det nih. Di atas 2,4, di bawah 3,1. Di atas 2,4, di bawah 3,1. Oke, itu ya. Oke, Iya Pak. itu ya. Iya. Ya. Itu dinormalin dulu, dia kalau udah di atas 3,1 kan sudah proteksi pasti. Gitu. Di bawah 3,1, di atas 2,4. 3,1 kan sudah proteksi pasti. Gitu. Di bawah 3,1, di atas 2,4. Oke, gitu ya Pak Aco ya. Nanti dilanjut lagi. Yang lain gimana? Ada pertanyaan soal sirkuit RTC atau bagian lain? Kalau tidak berarti kita bisa lanjut lagi. Siap Pak. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Halo? Oke, kalau gitu boleh saya cukupkan dulu malam hari ini. Saya undur dulu diri duluan Pak ya. Oke, kalau gitu boleh saya cukupkan dulu malam hari ini. Siap. Siap ya. Saya mohon pamit buat teman-teman. Ternyata koneksi internetnya juga kurang stabil, suaranya delay. Ya. Terima kasih buat Pak Samuel, Pak Rizan, Pak Aditya, Pak Rohim, Pak Star Seluler, ini Pak Aco, sama Pak Zaka. Ya juga Pak Ahmad Supriyadi tadi sudah out duluan. Mungkin karena sinyalnya kurang bagus, teman-teman mendengarnya suaranya delay terlalu parah ya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari malam hari ini. Semoga berkah kerjaannya juga. Besok teman-teman semua lancar rezekinya, tidak banyak menghadapi masalah dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.